Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada minggu ketiga pembelajaran di kelas 4A. Nah, hari ini kita masih tetap belajar tentang pecahan. Kalau minggu kemarin kita belajar pecahan tentang satu, pecahan senama atau pecahan senilai. Kemudian yang kedua itu pecahan menyederhanakan pecahan. Tetapi hari ini kita akan belajar pembelajaran berikutnya dan masih ada hubungannya dengan pecahan. Apa itu? Mari kita pelajari ya. Yang pertama adalah pecahan campuran. Apa itu pengertian dari pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas satu bilangan bulat dan satu bilangan pecahan. Apa pengertian dari bilangan bulat? Pengertian bilangan bulat adalah bilangan yang utuh. Ini ada contoh. 4, 2 per 5. Nah, 4 ini namanya bilangan bulat. Kemudian 2 per 5 itu adalah bilangan pecahan. Begitupun dengan 3, 1 per 2. Atau biasanya kita baca dengan 3 setengah. 3-nya bilangan bulat, setengahnya adalah bilangan pecahan. Nah, kalian di sini akan belajar tentang dua hal dari bilangan pecahan campuran. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Bilangan bulat dijadikan penyebut sama, kemudian ditambah pecahan biasa. Ini cara yang pertama. Nah, bagaimana cara mengubah bilangan bulat menjadi bilangan pecahan? Caranya adalah penyebut dikalikan bilangan yang utuh atau bilangan yang bulat. 6 kali 3 itu ada 18. Nah, 18 itu kita gunakan sebagai pembilang. Per penyebutnya adalah apa? Penyebutnya adalah 6. Ditambah pecahannya di sini adalah 2 per 6. Sehingga 18 per 6 ditambah 2 per 6 sama dengan 20 per 6. Ini adalah cara yang pertama. Apa cara yang pertama tadi? Benar, cara yang pertama adalah mengubah bilangan utuh menjadi bilangan pecahan ditambah dengan bilangan pecahannya. Cara yang kedua adalah bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang per penyebut. Nah, caranya adalah ini angkanya saya sengaja sama dengan cara yang pertama supaya nanti kalian bisa melihat bahwa hasil akhirnya itu tetap sama. Ya, 3 kali 6 ditambah 2. 3 kali 6 ada 18 ditambah 2. Kemudian per 6. Maka hasilnya sama dengan 20 per 6. Artinya apa? Cara pertama dengan cara kedua itu tidak mengubah hasil akhir. Artinya hasil akhirnya sama. Kemudian bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah, perhatikan baik-baik, di sini ada contoh bilangan 23 per 7. Pada pembelajaran lalu, kalian masih ingat apa pengertian dari per? Pengertian dari per adalah bagi, sehingga 23 per 7 sama dengan 23 dibagi 7. Nah, pembagian ini merupakan pembagian dengan hasil bersisa. Kalian tentu ingat, perkalian 7 yang hasilnya di bawah 23 adalah 7 kali 3. Ya, kemudian sisanya berapa? 7 kali 3 ada 21. Nah, 21 dikurangi 23 dikurangi 21, sisanya 2. Jadi hasilnya sama dengan 3 bilangan utuh, kita tuliskan angkanya agak besar. Sisanya untuk pembilang
biasa, kemudian dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu biasanya ditandai dengan tanda koma, di mana tanda koma itu memisahkan bilangan bulat atau bilangan yang utuh dengan bilangan pecahan. Nah, bagaimana cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Caranya adalah mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000. Ya, ciri dari bilangan desimal, jika per 10 itu maka nanti hasilnya satu angka di belakang koma. Ya. Kemudian per 100 itu 2 angka di belakang koma. Ya. Kemudian yang per 1000 itu adalah 3 angka di belakang koma. Nah, di sebelah kita akan mencoba belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya, di sini ada latihan. Ibu masih latihan ada 1, 2, 3, 4. Nah, tentu kalian ingat di sini ada penyebut 5. Nah, kalau menyebut 5 berarti kita jadikan menjadi per 10. Ya, mengapa? Karena 5 dikali 2 itu ada 10. 4 kali 2. Jadi ingat, setiap kali mencari nilai sama pada sebuah pecahan, maka pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Tentu yang harus kalian ingat adalah penyebutnya dulu yang kita cari. Ya, oke. Nah, sekarang 4 kali 2 ada berapa? 8. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa jika per 10 itu ada 1 angka di belakang koma. Artinya apa? Bilangan ini tidak ada bilangan utuhnya. Apa yang membedakan? Atau mengapa tidak ada bilangan utuhnya? Karena pembilangnya nilainya lebih kecil dari penyebutnya. Sehingga 8 per 10 itu sama dengan 0,8. Ya, kalau kalian tanya 0 dari mana Ibu? Ibu tadi sudah bilang bahwa 8 per 10 bilangan utuhnya tidak ada. Ya, kemudian yang kedua, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sehingga karena tidak ada bilangan utuhnya, maka dituliskan 0,8. Ya. Yang kedua, 3 per 4. Pasangan perkalian dari 3 per 4, 4 itu tidak bisa dijadikan per 10. Tapi 4 itu bisa dijadikan menjadi per 100. Ya. Kali berapa, Nak? Yang betul adalah 4 kali 25. Ya, di atas dikalikan dengan 25. Hasilnya berapa? Ini saya hapus supaya kelihatan jelas. Hasilnya adalah 75 per 100. Perhatikan baik-baik. Kalau tadi per 10 1 angka di belakang koma, maka 2 per 10 adalah 2 angka di belakang koma. Perhatikan baik-baik. Pembilangnya lebih besar atau lebih kecil dari penyebut? Jelas, 75 lebih kecil daripada 100. Maka bilangan utuhnya tidak ada. Kita tuliskan angka 0,75. Ya, ini adalah 2 contoh yang tanpa menggunakan bilangan utuh. Ya, karena pembilangnya dua-duanya lebih kecil dari penyebut. Tapi di samping Ibu berikan contoh yang pembilangnya lebih besar. Ya, kita akan lihat 5 per 2 sama dengan di samping 2 dijadikan menjadi per 10.
menjadi kita kalikan dengan 5, kita kalikan dengan 5. Jadi ini 10, 5 kali 5, 25. Ingat, per 10, satu angka di belakang koma. Dan yang kedua, kalian lihat bahwa pembilangnya lebih besar dari penyebut. Maka pasti hasil bilangan desimalnya ada bilangan utuhnya. Berapa? 2,5. Ya, karena per 10 hanya satu angka di belakang koma. Dan ini angka 2 adalah bilangan bulat atau bilangan utuh dari angka 25 per 10. Yang kedua, 25 per 20. 20 itu tidak bisa dijadikan per 10. Tetapi 20 kita bisa dijadikan per 100. Kali berapa? Kali 5. Atasnya juga dikalikan 5. 20 kali 5 ada 100. Kemudian 25 kali 5 itu 125. Tentu kalian masih ingat bahwa per 100 itu 2 angka di belakang koma. Kemudian yang kedua, nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebutnya. Maka menjadi 1,25. Ya, ini adalah 2 contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan 2 bentuk soal. Di sebelah kiri pembilangnya lebih kecil, di sebelah kanan pembilangnya lebih besar. Dan yang harus diingat kembali bahwa per 10 satu angka di belakang koma, per 100 2 angka di belakang koma. Begitupun dengan yang pembilangnya lebih besar. Tentu kalian sudah jelas dengan soal ini. Jika nanti kalian belum jelas, kalian boleh bertanya sama ibu, atau mungkin nanti kita akan mengadakan pertemuan untuk membahas materi-materi apa yang kalian belum paham. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kita akan belajar pecahan yang disebut sebagai persen. Ingat, persen itu beda dengan desimal. Kalau tadi desimal itu ada yang dijadikan per 10, ada yang bisa dijadikan per 100, ada yang dijadikan per 1000 misalnya. Kalau per 100 itu namanya persen, tapi kalau per 1000 itu namanya per mil. Tapi biasanya di kelas 4 kita belum belajar. Kalau mau belajar, mungkin ibu hanya memberikan tambahan sebagai pengetahuan buat kalian. Ya, tapi kita akan belajar persen itu artinya per 100. Maka kita akan menemukan pasangan perkalian yang hasilnya 100. Pasangan perkaliannya yang mana? Yang pertama adalah 2 kali 50. Kemudian 4 kali 25. Kemudian 5 kali 20. Kemudian 10 kali 10. Nah, di sini perkalian-perkalian ini akan menentukan, kalian bisa menentukan perkaliannya sesuai dengan penyebutnya. Kalau misalnya penyebutnya 2, otomatis dalam otak kalian, dalam pemikiran kalian pasti kali 50. Kalau penyebutnya 25, oh pasti dikali 4. Kalau penyebutnya 10, wah pasti dikali 10. Begitupun dengan penyebutnya 20. Pasti dikalikan dengan angka 5. Nah, mari kita akan belajar dari persen atau per 100 pada papan berikut yang masih kosong. Kita akan belajar tentang persen. Oke, yuk kita akan belajar tentang persen di papan sini. Ya, saya akan berikan beberapa contoh. Pasti kalian nanti bisa menyelesaikan jika diberi tugas. Contoh, ibu menuliskan 3 per 20 sama dengan titik-titik persen. Jadi ini adalah tanda prosentase atau persen. Tentu kalian ingat, kalau 20 maka kali
15/100. Maka hasilnya sama dengan 15%. Ya. Begitupun contoh yang berikutnya. Misalnya Ibu menuliskan begini. 9/2 sama dengan titik-titik persen. Coba siapa yang tahu? Kalau menyebut 2 nanti dikalikan berapa? Pasangan 2 untuk dijadikan per 100 adalah dikali 50. 9 kali 50. Nah, 9 kali 50 itu adalah 450 per penyebutnya 100. Maka 450 per 100 sama dengan 450%. Ya, ini dari dua bilangan yang berbeda. Yang pertama pembilangnya lebih kecil, kemudian yang kedua pembilangnya lebih besar. Tetapi hasilnya kalau lebih kecil pasti kurang dari 100. Kalau pembilangnya lebih besar, pasti hasilnya lebih dari 100. Ya, itu cara-cara yang baku. Tetapi nanti Ibu akan menjelaskan menggunakan cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Cara yang kedua adalah menggunakan pembagian susun ke bawah. Ya, tetapi saya tidak akan membebani kalian dengan cara yang kedua. Kalian pahami dulu cara yang pertama. Ya, kalau nanti cara yang pertama kalian sudah bisa, baru nanti saya akan memberikan penguatan kepada kalian untuk nanti menyelesaikan yang menggunakan pembagian susun ke bawah. Tidak mengurangi hasil, hasilnya sama, tapi nanti dari dua cara kalian bisa membandingkan. Kalau misalnya ulangan, mana yang menurut kalian lebih enak, itu yang nanti kalian pakai. Tapi untuk yang sekarang, yang kita harus pelajari, kalian juga harus pelajari adalah yang dengan cara menggunakan, menyamakan penyebutnya sesuai dengan yang dicari. Per 10, per 100, per 1000 dalam desimal. Sedangkan kalau persen harus wajib per 100. Itu bedanya desimal dan persen, ya. Saya percaya kalian pembelajaran hari ini mungkin sedikit agak banyak, tapi sebetulnya ini hanya 3. Hanya pecahan campuran, desimal, dan persen. Ya, nanti kalian bisa mencatat atau mengingat-ingat hal-hal yang penting yang tadi Ibu sampaikan. Ya, saya percaya kalian pasti masih tetap semangat belajar di rumah. Satu hal yang Ibu minta, dalam pembelajaran matematika, kalian akan mudah mengikuti jika perkalian dan pembagian sudah hafal. Kalau perkalian dan pembagian kalian belum hafal, itu biasanya akan menjadi beban buat kalian. Ya, dan yang kedua, seperti pesan Ibu tadi yang pertama, pahami, senangi dulu pelajaran matematikanya. Kalau kalian sudah senang dengan pelajarannya, pasti kalian enak dan mudah untuk mempelajarinya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti Ibu akan kasih tugas dalam bentuk soal-soal. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.